Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 541 Dua Manajer Senior. Aula utama menara surgawi dihias dengan sangat indah dan tampak megah. Dua gadis cantik yang mengenakan pakaian terbuka telah menunggu di pintu masuk aula utama. Ketika mereka melihat manajer Liu membawa Jiang Chen dan dua pria lainnya, mereka segera membungkuk. Ini adalah perlakuan yang hanya dapat dinikmati oleh tamu terhormat. Tentu saja, Jiang Chen tidak mungkin tertarik pada gadis-gadis seperti ini. Dia hanya pergi begitu saja setelah melihat mereka sekali. Meskipun dia tidak menunjukkan minat pada gadis-gadis ini, itu tidak berarti bahwa orang lain seperti dia. Ayo, kau cantik sekali, gadis kecil. Jika kau bisa membuatku bahagia, aku akan memberimu hadiah besar. Sang pendeta menatap tajam ke arah dada salah satu gadis itu dengan kedua matanya yang penuh nafsu, tak lupa ia membelai wajahnya yang halus bagai sutra. Sialan kau. Jiang Chen memutar matanya di tempat. Ini terlalu memalukan, jika biksu itu tidak mengikutinya ke sini, dia pasti akan memberitahu orang lain bahwa dia tidak mengenal biksu ini. Tidak peduli apa, dia harus berpura-pura tidak mengenal biksu ini. Setidaknya, dia bukan teman konyol biksu yang penuh nafsu ini. Sialan. Tempat ini adalah wilayah barat, jantung agama Buddha. Kau mengenakan kasaya dan untaian tasbih Buddha di lehermu, bahkan ada 9 bekas luka di kepalamu. Tidak bisakah kau setidaknya memberi muka pada penganut Buddha lainnya? Bahkan jika kau tidak ingin memberi muka, kau seharusnya tidak berusaha menghilangkan muka mereka. Bahkan Tan Lang pun terdiam. Tan Lang tahu bahwa Tairen adalah seorang biksu yang tidak tahu malu, tetapi dia tidak pernah menyangka dia adalah seorang biksu yang penuh nafsu. Gadis muda yang wajahnya disentuh oleh biksu itu juga terkejut. Rupanya, dia pun tidak menyangka hal ini. Kedua pria lainnya tidak menunjukkan minat padanya, tetapi seorang biksu justru menunjukkan minatnya. Meskipun demikian, biksu ini tampan. Wajah manajer Liu berkedut hebat. Pada saat ini, dia tahu bahwa biksu ini bukanlah seorang jenius dari kuil Leiyin Agung, dan mungkin dia adalah seorang biksu palsu. Bagaimana mungkin seorang biksu Buddha mengucapkan kata-kata penuh nafsu seperti itu dan menyentuh seorang gadis seperti ini? Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh seorang berandalan. Sebenarnya, manajer Liu memanggil kedua gadis ini untuk melayani Jiang Chen dan Tan Lang, dia tidak pernah menyiapkan satupun untuk biksu itu. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan memerintahkan 3 gadis untuk datang ke sini sebagai gantinya. Guru besar, Anda seorang penganut agama Buddha, saya tidak pernah menyangka Anda akan tertarik pada gadis. Kata manajer Liu. Amitabha. Tuan, apa yang Anda katakan agak tidak akurat. Bagi kami para biksu, Buddha hidup di hati kami. Mentalitas saya telah lama mencapai puncak Buddhisme. Oleh karena itu, saya tidak akan terganggu oleh hal-hal duniawi ini. Kata biksu itu dengan serius. Batuk. Jiang Chen terbatuk beberapa kali, lalu memalingkan kepalanya dari biksu itu. Haha, silakan saja. Tuan besar, Anda adalah pria sejati. Mengapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat, sajikan teh untuk tamu terhormat kita. Manajer Liu menoleh ke arah kedua gadis itu dan berkata. Setelah itu, dia menunjukkan isyarat menyambut Jiang Chen, Tuan muda, silakan duduk. Manajer Liu adalah orang yang cerdas. Sebagai seorang pebisnis, kualitas terpenting yang dimilikinya adalah penilaiannya. Baru saja ketika mereka berada di pintu masuk utama, dia melihat bahwa pemuda berpakaian putih ini adalah pemimpin sebenarnya dari trio ini, meskipun kultivasinya tidak sekuat biksu itu. Jiang Chen menerima undangan itu dan duduk di kursi rotan, dan Tan Lang duduk di kursi di sebelahnya. Sebuah meja kristal yang dibuat dengan indah diletakkan di antara mereka. Sementara itu, Tairen duduk sendirian di seberang Jiang Chen dan Tan Lang, matanya yang penuh nafsu masih menatap dada gadis muda itu. Kedua gadis itu membalikkan telapak tangan mereka. Seperti trik sulap, mereka mengeluarkan seperangkat teh yang indah dan meletakkannya di atas meja di antara Jiang Chen dan Tan Lang. Tuan muda, ini adalah teh kualitas terbaik dari menara surgawi. Hanya tamu terhormat kita yang memiliki hak istimewa untuk menikmatinya. Manajer Liu berkata sambil tersenyum. Jiang Chen meraih cangkir teh dan menyesapnya. Aroma teh mengikuti cairan ke dalam mulutnya, membuatnya merasa segar. Itu memang teh yang enak. Namun, sebelum Jiang Chen bisa meneguk tehnya, semuanya keluar dari mulutnya karena apa yang dikatakan Tairen. Apakah Anda punya anggur di sini? Sang biksu bertanya dengan serius. Astaga, Tan Lang juga mulai batuk. Manajer Liu hampir pingsan. Dia sekali lagi menatap biksu itu dengan saksama. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang biksu? Jiang Chen memiliki keinginan untuk segera meninggalkan tempat ini, tetapi dia masih menahan keinginannya karena pil Yuan surgawi. Biksu ini lebih buruk daripada Big Yellow, dia terlalu pelit. Anggur dan daging melewati usus, sedangkan Buddha tetap berada di dalam hati. Minum teh terlalu kasar, bagaimana bisa dibandingkan dengan kemegahan minum anggur?
Biksu itu berkata dengan ekspresi serius, seolah-olah adalah hal yang wajar bagi seorang biksu seperti dia untuk datang ke menara surgawi dan meminta anggur. Cepatlah, sajikan anggur terbaik untuk guru agung kita. Manajer Liu dianggap sebagai orang yang jujur. Dia tidak peduli apakah ini seorang pendeta sejati atau bukan, dan dia tidak peduli apakah seorang pendeta bisa minum anggur atau tidak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memenuhi permintaan tamu terhormatnya, memuaskan mereka. Seperti sulap, gadis muda itu sekali lagi mengeluarkan botol giok kristal yang berisi anggur terbaik dari menara surgawi, lalu menyerahkannya kepada biksu itu. Biksu itu tidak membuang waktu dan segera membuka botol itu. Bau yang kuat dan harum langsung tercium di wajahnya. Biksu itu mendongakkan kepalanya dan meneguk beberapa teguk anggur, membuatnya tampak seperti seorang ksatria yang berwibawa, tidak lupa memuji anggur itu dengan keras setelahnya. Jiang Chen memegang dahinya dengan telapak tangannya. Dia tidak tahan lagi. Manajer Liu, alasan saya datang ke sini adalah untuk menukar beberapa pil yuan surgawi. Bisakah kita membicarakan ini? Jiang Chen segera mengubah topik pembicaraan ke tujuannya di sini. Dia benar-benar tidak ingin melihat biksu itu minum anggur. Mendengar ini, mata Liu Hong langsung berbinar. Dia telah menunggu Jiang Chen untuk memulai pembicaraan. Karena pemuda ini dapat mengeluarkan setetes air suci 9 matahari, dia pasti memiliki lebih banyak lagi. Harta karun seperti ini langka bahkan untuk menara surgawi. Selain itu, Jiang Chen sedang mencari pil yuan surgawi, bukan harta karun yang langka dan berharga. Faktanya, menara surgawi tidak pernah kehabisan pil yuan surgawi. Dalam benaknya, menukar air suci 9 matahari dengan pil yuan surgawi adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Tentu saja, Liu Hong tidak akan pernah mengatakan hal itu di depan Jiang Chen, kecuali jika dia berubah menjadi orang bodoh terlebih dahulu. Pil yuan surgawi. Tidak masalah, aku bisa mengurusnya. Oh ya, bolehkah aku tahu namamu? Liu Hong bertanya. Jiang Chen. Jiang Chen memberitahukan namanya. Bolehkah saya tahu berapa tetes air suci 9 matahari yang dimiliki Tuan Muda Jiang? Saya dapat membuat keputusan tentang apapun yang berhubungan dengan pil yuan surgawi. Liu Hong berkata, dia hanya tertarik pada air suci 9 matahari sekarang. Berapa banyak pil pemulihan surgawi yang bisa aku dapatkan untuk satu tetes air suci 9 matahari? Jiang Chen bertanya. Liu Hong merenung sejenak, lalu melanjutkan, saya tahu bahwa Tuan Muda adalah orang yang jujur. Kami, Menara Surgawi juga menjalankan bisnis dengan cara yang jujur. Kami akan memberikan 100.000 pil yuan surgawi per tetes. Apa pendapat Tuan Muda Jiang tentang harga ini? Mendengar ini, Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, itu harga yang wajar. Aku butuh 10 juta pil yuan surgawi. Air suci 9 matahari tidak terlalu berharga baginya. Selain itu, rasio pertukarannya cukup adil. Apa? 10 juta. Liu Hong berseru, kamu benar-benar punya air suci 9 matahari sebanyak itu. Liu Hong tidak pernah menyangka Jiang Chen akan secara langsung meminta 10 juta pil yuan surgawi, yang setara dengan 100 tetes air suci 9 matahari. Di mana pemuda ini menemukan begitu banyak tetes? Sejak kapan harta berharga seperti air suci 9 matahari menjadi begitu umum? Air suci 9 matahari sudah cukup untukku. Waktuku hampir habis, jadi aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi di sini. Air suci 9 matahari di sini cukup untuk 10 juta pil yuan surgawi. Jiang Chen dengan santai mengeluarkan panci kecil berisi air suci 9 matahari, 100 tetes. Sialan. Kenapa orang ini punya air suci 9 matahari sebanyak itu? Gila sekali. Anggur di mulut Tyron hampir meledak. Awalnya, dia mengira Jiang Chen hanya bercanda tentang membutuhkan 10 juta pil yuan surgawi. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen benar-benar serius, dan bahkan mengeluarkan begitu banyak tetes air suci 9 matahari. Melihat air suci 9 matahari dalam jumlah besar ini, Liu Hong menjadi sangat gelisah. Dengan jumlah air suci 9 matahari ini, Sekte Surgawi akan mampu menghasilkan lebih banyak jenius. Namun, harga untuk itu bukanlah jumlah yang kecil, dan karena dia hanya seorang manajer junior, dia tidak dapat membuat keputusan sekarang. Tuan Muda Jiang, 10 juta adalah jumlah yang sangat besar, dan Anda meminta pil yuan surgawi, bukan pil yuan bumi. Saya perlu meminta persetujuan dari atasan saya. Liu Hong memberitahu Jiang Chen. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, kesabaranku terbatas. Jika Menara Surgawi tidak menginginkan perdagangan ini, aku yakin masih banyak orang lain yang akan dengan senang hati bertransaksi denganku. Kata Jiang Chen. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Tuan Muda menunggu terlalu lama. Setelah berkata demikian, dengan goyangan badannya, Liu Hong langsung menghilang. Di dalam aula utama, Jiang Chen sedang menikmati teh sendirian, sementara biksu itu terus minum anggurnya dan menggoda gadis muda itu. Jiang Chen dan Tan Lang berpura-pura tidak dekat dengan biksu itu. Tidak lama setelah itu, Liu Hong kembali ke aula utama. Bersamanya ada dua orang tua.
Kedua orang itu sangat kuat, jauh melampaui Liu Hong. Salah satu dari mereka tampak sedikit lebih gemuk, dia mengenakan pakaian mewah, dan merupakan seorang raja tempur kelas 9. Yang lainnya adalah seorang pria tua berjanggut putih, dan ada bekas luka yang tampak ganas di wajahnya. Orang akan mengira dia adalah pria yang baik sejak pandangan pertama, dia adalah seorang raja tempur kelas 8. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam raja tempur kelas 8 baru-baru ini, dia masih seorang pejuang yang tangguh. Tetua Agung, tetua kedua, ini Tuan Muda Jiang Chen. Liu Hong melanjutkan dengan perkenalan, Tuan Muda Jiang, mereka berdua adalah manajer agung dan manajer kedua Menara Surgawi. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Jiang ingin menukar air suci 9 matahari dengan 10 juta pil yuan surgawi. Bolehkah saya melihat air suci 9 matahari? Manajer besar berkata sambil tersenyum, memperlihatkan ekspresi yang sangat ramah kepada Jiang Chen, ini adalah pelanggan besar, jadi dia jelas harus bersikap ramah. Tentu saja. Jiang Chen dengan santai melemparkan pot giok itu ke arah manajer agung. Karena Menara Surgawi mampu bertahan di wilayah barat, seharusnya tidak ada masalah dengan reputasi mereka. Jadi, Jiang Chen tidak takut mereka akan melakukan trik kotor. Manajer agung mengambil pot giok dan membukanya. Aura yang murni dan kuat langsung muncul, menyebabkan energi yuan alami di aula utama langsung menjadi gelisah. Ini memang air suci 9 matahari. Manajer kedua berseru. Dia menatap air suci 9 matahari, ekspresi serakah samar terlihat di dasar matanya. Jiang Chen melihatnya, dan langsung merasa jijik. Saudara Jiang, bisakah kau memberitahu kami di mana kau menemukan begitu banyak air suci 9 matahari? Manajer agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, harta karun seperti air suci 9 matahari sangatlah langka, dan seseorang dapat dianggap sangat beruntung jika menemukan 1 atau 2 tetes. Menara Surgawi telah ada sejak lama, dan mereka telah memperoleh air suci 9 matahari sebelumnya, tetapi tidak pernah sebanyak ini. Dalam keadaan normal, setiap kali mereka menemukan air suci 9 matahari, Menara Surgawi akan segera mengirimkannya ke Sekte Surgawi, dan menggunakannya untuk membudidayakan para jenius dari Sekte Surgawi.